Halo semua, apa kabarnya? Semoga semua selalu sehat ya. Kemarin kan saya cerita bahwa saya sudah bosan diam di rumah terus. Nah, kemarin saya keluar rumah dengan sepeda loh. Saya keluar sekalian beli makanan kucing, terus mentega dan santan untuk istri. Waktu itu saya pakai tas kanvas besar yang saya pakai seperti messenger bag. Tapi karena tali pegangannya pendek, jadi ada bagian tali itu yang sobek. Saya senang sekali bisa naik sepeda. Mungkin sudah berbulan-bulan nggak naik sepeda ya. Tali pegangan tas kanvas yang saya pakai itu sobek, jadi saya perbaiki. Tapi bukan perbaiki saja, saya tambahkan tali pegangan yang lebih kuat dan lebih nyaman dipakai. Tali pegangan ini saya jahit ke tas kanvas cuma pakai jarum dan benang saja. Jadi jahitannya nggak rapi. Dengan tali pegangan baru ini, saya bisa belanja dengan sepeda dan angkut belanjaan lebih nyaman. Dari dulu saya suka tas dan punya mimpi mau buat tas saya sendiri. Ini mungkin produk tas pertama saya. Walaupun jahitannya belum rapi, tapi saya puas. Terus orang Indonesia sudah mulai puasa dari hari Jumat minggu kemarin loh. Biasanya ada perbedaan permulaan bulan puasa di masyarakat Indonesia. Perbedaan waktunya nggak banyak, hanya beda 1 hari saja. Tapi sudah beberapa tahun ini nggak ada perbedaan yang muncul. Tahun ini semua orang Indonesia mulai bulan puasa dari tanggal yang sama, yaitu 24 April. Biasanya orang Indonesia buat masakan yang spesial untuk hari pertama puasa. Istri saya buat pecel lele untuk makan malam dan buat kari ayam untuk makan sahur. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu lalu. Mulai minggu ini, semua orang Islam mulai puasa. Waktu puasa, orang Indonesia nggak boleh makan dan minum selama kira-kira 13 jam. Sebenarnya yang dilarang waktu puasa bukan cuma makan dan minum saja, tapi hubungan badan antara pria dan wanita juga nggak boleh. Intinya, selama puasa kita harus menahan nafsu. Terus, waktu bulan puasa, orang Indonesia punya kebiasaan khas juga. Kali ini saya mau cerita tentang itu ya. Kebiasaan pertama adalah kebiasaan di beberapa hari sebelum puasa. Orang Jawa Barat bilang waktu ini dengan istilah munggahan. Mungkin kalau di daerah lain namanya beda ya. Munggahan berasal dari kata bahasa Sunda, unggah yang artinya naik. Tujuannya adalah untuk siapkan hati sebelum puasa. Persiapannya macam-macam, ada yang mandi di sungai bersama-sama, ada yang piknik, ada yang ziarah ke kuburan orang tua, dan lain-lain. Kebiasaan yang lain adalah kebiasaan buka puasa bersama. Buka puasa artinya makan untuk batalkan puasa. Orang Indonesia biasa sebut buka bersama dengan disingkat jadi bukber. Biasanya buka puasa bersama ini dilakukan dengan teman atau keluarga di restoran. Kalau bulan puasa, restoran mulai penuh dengan orang yang mau bukber dari jam 4 atau 5 sore. Sebelum ada pandemi virus corona, biasanya orang-orang sudah mulai sibuk dengan jadwal bukber mereka. Sama seperti orang Jepang yang sibuk dengan jadwal Bonenkai. Misalnya, hari ini bukber dengan teman SMA, terus besok bukber dengan teman SMP, dan seterusnya. Bukbernya orang Indonesia nggak ada tata cara khusus, makan, minum, dan ngobrol seperti biasa saja. Nah, karena sekarang masih ada pandemi virus corona, mungkin acara ini nggak akan bisa dilakukan. Tapi namanya juga orang Indonesia ya. Pasti ada saja orang yang tetap bukber. Kebiasaan selanjutnya adalah mudik. Ini adalah peristiwa tahunan terbesar di kehidupan orang Indonesia. Mungkin sama dengan kisahnya orang Jepang di akhir dan awal tahun. Sekarang, mudik secara resmi sudah dilarang pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona.
Dulu, sebelum ada pandemi virus corona, biasanya orang Indonesia mulai mudik 1 minggu sebelum hari Lebaran. Ada yang pakai kereta, bis, pesawat, dan ada juga yang mudik pakai motor loh. Mungkin mudik dengan motor ini adalah ciri khas orang Indonesia. Mudik dengan motor ini bahaya banget. Sudah banyak pemudik yang meninggal karena kecelakaan. Tapi walaupun begitu, pemudik dengan motor ini jumlahnya nggak pernah berkurang. Mungkin karena virus corona, jumlah pemudik dengan motor tahun ini akan berkurang drastis. Sementara itu saja dulu cerita tentang kebiasaan orang Indonesia waktu bulan puasa. Lain kali disambung lagi ya. Hai, ここからは日本語で話します。さっきの日記にbuat という単語が出ていると思いますが、聞き取れますでしょうか？日記の最後の方で、biasanya orang Indonesia buat masakan yang spesial untuk hari pertama puasaのところです。このbuatは日本語にしたら作るという意味ですけれども、実は他のインドネシア語の単語と同じように、このbuatは文章において2つの役割を持っています。Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.